Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pengalaman Horor Sopir Truk Pengangkut Kelapa Sawit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dika adalah seorang pemuda asal desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ia sudah lama mendengar cerita tentang banyaknya peluang kerja di luar Jawa, dan akhirnya ia memutuskan untuk merantau demi mengubah nasib. Suatu pagi yang cerah, Dika duduk di depan rumah, memandang ibunya yang sedang menyiram tanaman. "Bu, aku mau berangkat ke Kalimantan," ujar Dika dengan suara yang terdengar berat. Meski hatinya penuh semangat, ibunya berhenti sejenak, menatap wajah Dika dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kamu yakin, Dik? Di sana jauh dan kamu nggak tahu bagaimana keadaan sebenarnya." Dika mengangguk mantap. "Aku sudah dengar dari teman. Bu, ada pekerjaan di sana sebagai sopir truk pengangkut kelapa sawit. Aku bisa bantu keluarga di sini. Kalau aku kerja di sana." Ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu hanya menghela napas. "Perjalananmu panjang. Nak, hati-hati di sana, jangan mudah percaya sama orang baru." Setelah mengucapkan salam perpisahan dan memeluk orang tuanya erat-erat, Dika pun berangkat. Ia menaiki bus dari Tuban menuju Surabaya, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut yang memakan waktu. Berhari-hari dalam perjalanan, Dika terus memikirkan harapan-harapan besar yang ia bawa untuk keluarganya. Sesampainya di Kalimantan, Dika langsung menuju ke tempat tujuan yang diberi oleh temannya. Di sana, ia disambut oleh seorang pria bernama Hendra yang sudah bekerja lebih dulu di kebun sawit tersebut. Hendra adalah sopir truk yang sudah berpengalaman, dan ia terlihat cukup ramah, meski ada kesan sedikit serius di wajahnya. "Selamat datang di Kalimantan." Dika sapa Hendra dengan senyum lebar. "Aku Hendra, yang bakal ngajarin kamu kerja di sini." Dika tersenyum. "Makasih mas, aku baru pertama kali kerja di sini." Hendra mengangguk. "Di sini memang berbeda dengan di Jawa. Nanti kamu bakal terbiasa. Yang penting, kamu harus hati-hati. Kerja di kebun sawit nggak gampang, banyak tantangannya." Dika mengangguk mendengarkan dengan seksama. Mereka berjalan ke arah gudang truk, tempat Dika akan memulai pekerjaannya. Hari pertama Dika bekerja cukup melelahkan. Ia belajar mengemudikan truk besar dan mengangkut kelapa sawit dari kebun ke pabrik. Semua tampak berjalan normal, sampai pada hari keempat, saat Dika mulai berkenalan dengan beberapa teman sekerja lainnya. Sore itu, Dika duduk di kantin bersama temannya yang baru, seorang sopir bernama Agus. Mereka berbincang ringan tentang pekerjaan dan kehidupan di Kalimantan. Agus terlihat lebih santai, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dika merasa curiga. "Dika, kamu baru mulai kan?" tanya Agus sambil menyeruput kopi. "Kalau kerja di sini ada satu hal yang harus kamu tahu." Dika mengerutkan kening. "Apa itu, mas?" Agus menunduk menatap kopi di cangkirnya sejenak. "Kalau kamu mau muat sawit, jangan pernah terlalu malam. Jangan juga masuk terlalu dalam ke area hutan. Banyak kejadian aneh di sana, dan orang-orang yang nggak tahu bisa kena imbasnya." Dika terkejut mendengarnya. "Kejadian aneh? Maksudnya gimana, mas?" Agus menatap Dika dengan mata serius. "Sudahlah, kamu belum siap untuk tahu semuanya. Nanti kamu akan tahu sendiri kalau sudah lama di sini. Yang penting ingat pesanku. Jangan pernah kerja sampai malam. Dan jangan pernah masuk ke hutan yang lebih dalam dari kebun."
Dika merasa ada yang ganjil dengan cerita Agus. Namun ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Baginya, itu hanyalah peringatan biasa dari seorang teman yang sudah berpengalaman. Namun kata-kata itu seperti menempel di benaknya. Ketika malam tiba, ia merasa ada rasa was-was yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali ia mengemudi menuju area yang lebih terpencil di kebun sawit, setelah 1 tahun bekerja sebagai sopir truk kelapa sawit, Dika mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Ia sudah paham jalur kebun, tahu bagaimana menghadapi jalanan berlumpur saat hujan, dan sudah mengenal hampir semua pekerja di sana. Meski pekerjaan itu melelahkan, Dika bersyukur karena bisa mengirim uang untuk keluarganya di Tuban. Suatu hari kebun sawit tempatnya bekerja sedang panen besar. Kelapa sawit yang dipanen jauh lebih banyak dari biasanya, dan para sopir harus bekerja ekstra untuk mengangkut hasil panen ke pabrik. Supervisor kebun Pak Budi mendatangi para sopir di garasi. Kita harus selesaikan pengangkutan sawit malam ini juga. Kalau ada yang mau lembur, nanti ada tambahan bonus, kata Pak Budi dengan nada tegas. Beberapa sopir menolak, tapi Dika yang sudah terbiasa bekerja keras langsung mengangguk. Saya siap, Pak. Pak Budi tersenyum puas. Bagus, hati-hati di jalan. Jangan terlalu larut ya. Dika mengemudikan truknya ke titik pengangkutan di dalam kebun. Malam itu langit tampak mendung dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Suasana kebun sawit yang biasanya ramai terasa lebih sepi. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang terdengar samar. Setelah memuat truknya dengan tandan sawit yang hampir penuh, Dika melirik jam tangannya. 22.30 WIB. Jauh lebih malam dari biasanya. Ia ingat peringatan yang pernah diberikan. Agus setahun lalu, jangan bekerja terlalu malam. Namun Dika sudah terlalu lelah untuk memikirkan hal itu. Saat menyalakan mesin truk, ia melihat sesuatu dari kaca spion. Sekilas ia merasa ada seseorang berdiri di antara pohon sawit, jauh di belakangnya. Namun ketika ia menoleh langsung, tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaan, gumamnya, berusaha mengusir rasa takut. Truk mulai bergerak pelan di jalan tanah yang gelap dan berbatu. Lampu sorot truk menembus kegelapan, menerangi pohon-pohon sawit yang berjajar rapi. Dika mencoba menyalakan radio untuk menemani perjalanannya, tapi sinyalnya jelek, hanya suara kresek-kresek yang keluar. Ia mendesah dan memutuskan untuk fokus ke jalan. Beberapa menit berlalu dengan tenang, namun di tengah perjalanan truknya tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Mesin bekerja lebih keras seperti ada sesuatu yang menahan lajunya. Dika mengerutkan kening. Kok rasanya berat banget ya? Dia menekan pedal gas lebih dalam tapi truk tetap berjalan lambat. Dengan hati-hati ia melirik kaca spion lagi, dan kali ini jantungnya hampir berhenti. Ada sosok hitam bertengger di atas muatan sawitnya. Sosok itu besar, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya membungkuk, seakan menatap langsung ke arah Dika dari balik kaca spion. Dika merasa tenggorokannya kering. Tangannya gemetar di setir, tapi ia tetap berusaha fokus. Ia mencoba mengabaikan sosok itu dan terus mengemudi. Namun mendadak terdengar suara berdecit di atas muatan sawit, seperti sesuatu yang bergerak atau menggaruk kayu truknya. Dika tak tahan lagi. Ia menekan rem mendadak, membuat truk berhenti dengan kasar di tengah jalan. Suasana menjadi hening. Hanya suara napasnya yang memburu terdengar di dalam kabin. Dengan tangan gemetar, ia mengintip ke kaca spion lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Dika menelan ludah. Jantungnya masih berdetak kencang. Ia menyalakan kembali mesin truk, berharap bisa segera sampai ke pabrik dan meninggalkan kebun ini secepat mungkin. Namun baru saja ia menginjak pedal gas, terdengar suara berbisik dari kursi belakang kabin. Kenapa berhenti? Dika merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tak berani menoleh ke belakang. Napasnya semakin berat,
Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas, mengemudi sekencang mungkin menuju pabrik, tanpa berani melihat ke kaca spion lagi. Di luar suara angin semakin kencang, seakan mengikuti laju truknya. Dika masih mengemudi dengan kecepatan tinggi, napasnya tersengal-sengal. Suara bisikan yang tadi terdengar di kursi belakang masih terngiang di telinganya. Tangannya mencengkeram setir erat, sementara keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Dengan gemetar, ia mulai membaca ayat kursi dengan suara pelan. Tapi suaranya bergetar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seiring dengan ayat yang ia baca, hawa dingin yang sebelumnya menyelimutinya perlahan menghilang. Ia melanjutkan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Suaranya semakin jelas dan mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dika menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri, lalu menarik napas dalam-dalam. Setelah membaca beberapa ayat lagi, perlahan suasana kembali normal. Angin yang tadi terasa kencang kini mulai reda. Suara-suara aneh menghilang, dan truknya kembali terasa ringan seperti semula. Dika menghela napas lega. Alhamdulillah, bisiknya sambil menyeka keringat. Namun ketenangan itu hanya sementara. Dika melihat sekeliling dan mulai menyadari sesuatu yang aneh. Pohon sawit yang dilewatinya tampak sama persis seperti sebelumnya. Jalanan berbatu ini juga terasa tak asing. Ia melirik jam tangan. Sudah 2 jam berlalu. Seharusnya ia sudah sampai di pabrik. Namun yang ia lihat hanyalah jalan kebun sawit yang itu-itu saja. Dika menggigit bibirnya, mencoba mengusir pikiran buruk. Ia mengambil ponselnya dan melihat layar. Tidak ada sinyal. Sial, kenapa bisa begini, gumamnya. Tiba-tiba, suara di radio yang sebelumnya hanya statis kini berbunyi. Sebuah suara berat dan serak muncul di antara gangguan frekuensi. Kamu masih di sini? Dika merinding. Dengan cepat, ia mematikan radio dan membaca doa lagi. Tak lama kemudian ponselnya tiba-tiba berbunyi. Ada panggilan masuk. Layar menunjukkan nama Hendra. Dengan tangan gemetar, Dika mengangkatnya. Halo Mas Hendra. Tolong aku nyasar. Udah 2 jam muter-muter di tempat yang sama. Suara di seberang terdengar parau. Dika, kamu di mana sekarang? Aku nggak tahu, Mas. Aku nyetir terus tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Terdengar helaan napas dari seberang. Dengerin aku baik-baik. Berhenti sekarang juga. Matikan mesin truk. Dika ragu sejenak tapi ia menurut. Ia menepi, lalu mematikan mesin truknya. Hendra melanjutkan, suaranya lebih serius. Sekarang keluar dari truk. Jangan lihat ke belakang. Berdiri di depan truk dan bacakan ayat kursi 3 kali. Lalu tiup ke telapak tanganmu dan usapkan ke wajah. Dika menelan ludah. Mas, ini kenapa sih? Hendra diam sebentar lalu menjawab lirih. Kamu lagi dikunci di tempat ini. Ada yang enggak mau kamu keluar. Jantung Dika berdegup lebih cepat. Dengan perlahan ia membuka pintu dan turun dari truk. Malam masih gelap, hanya lampu truk yang menerangi sekitarnya. Ia berdiri di depan truk, lalu mulai membaca ayat kursi seperti yang diperintahkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu ia meniup telapak tangannya dan mengusapkannya ke wajah. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari dalam hutan. Suara itu melengking dan menusuk telinga, membuat Dika menutup telinganya dengan panik. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Dika membuka matanya. Hutan di sekitarnya masih sama, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan ia melihat lampu pabrik sawit berkilauan, menandakan jalan keluar sudah dekat. Dika langsung masuk kembali ke truk dan menyalakan mesin. Dengan hati-hati ia melajukan truknya menuju pabrik, meninggalkan kebun yang terasa begitu asing dan mencekam malam itu. Namun sebelum benar-benar keluar dari kebun, ia sempat melirik kaca spion.
Di antara pohon-pohon sawit yang gelap, ia melihat bayangan hitam berdiri diam menatap kepergiannya. Dika tidak mau tahu lagi. Ia menancap gas meninggalkan sosok itu di belakang. Dika menghela napas lega saat melihat cahaya lampu berkilauan di kejauhan. Setelah 2 jam berputar di tempat yang sama, akhirnya ia menemukan jalan keluar. Itu pasti pabrik sawit, pikirnya. Namun ketika truknya semakin dekat, alisnya mulai berkerut. Lampu-lampu itu tidak berasal dari pabrik. Yang ada di hadapannya adalah sebuah desa. Dika memperlambat laju truknya, menatap keluar dengan bingung. Sejak kapan ada desa di sini? Selama setahun bekerja, ia hafal betul jalur kebun sawit dan tidak pernah melihat desa ini sebelumnya. Desa itu tampak sunyi. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di tepi jalan. Lampu-lampu minyak menerangi teras depan. Beberapa orang terlihat berdiri di depan rumah, tapi ada sesuatu yang sangat salah. Mereka diam. Tidak ada suara percakapan, tidak ada tawa. Tidak ada aktivitas yang wajar untuk sebuah desa pada malam hari. Wajah-wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, hanya menatap lurus ke depan. Dika merinding. Ya Allah, ini desa apa, gumamnya? Tangannya mencengkeram setir erat. Haruskah aku putar balik? Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, ia melihat sebuah warung kecil di tepi jalan. Warung itu tampak sederhana, dengan beberapa pembeli duduk di bangku kayu. Tenggorokannya kering. Ia masih merasa gelisah, dan mungkin minum air atau kopi bisa sedikit menenangkan pikirannya. Dika memarkirkan truknya di depan warung, lalu turun perlahan. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, suasana semakin aneh. Para pembeli duduk di meja. Ada yang menyeruput kopi. Ada yang mengaduk gelas mereka, ada yang makan gorengan. Namun tidak ada suara sama sekali. Gelas beradu dengan meja tanpa suara. Sendok mengaduk tanpa bunyi. Bahkan ketika seseorang menyalakan korek api untuk merokok, tak terdengar suara gesekan sama sekali. Dika mulai berkeringat dingin. Don't determine your personal bearer. Ia melangkah ke meja penjual, di mana seorang wanita tua duduk di belakang etalase kaca. Wajahnya datar, matanya kosong, tangannya sibuk menyusun gelas. Dika menelan ludah. Bu, beli air mineral sama kopi. Wanita tua itu tidak menjawab. Dika merasa tidak enak. Bu? Masih tidak ada jawaban. Namun tanpa menatapnya, wanita tua itu mengambil 1 botol air dari rak dan menuangkan kopi ke dalam gelas. Dika semakin merasa ada yang tidak beres. Ia melirik ke sekitar, para pembeli tetap diam, tidak ada yang menoleh ke arahnya. Dengan tangan gemetar, Dika merogoh dompetnya dan meletakkan beberapa lembar uang di meja. Wanita tua itu mengambil uangnya tanpa berkata apa-apa, lalu mengembalikan beberapa lembar kembalian. Dika menelan ludah. Makasih, Bu, katanya pelan, berharap ada reaksi. Namun wanita tua itu tetap diam, seolah tidak mendengarnya sama sekali. Dika buru-buru mengambil air dan kopi yang sudah disajikan, lalu melangkah cepat kembali ke truk. Begitu masuk ke dalam kabin, ia langsung mengunci pintu dan menarik napas panjang. Apa yang baru saja terjadi? Ia membuka botol air dan meneguknya, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya masih kacau. Lalu matanya beralih ke gelas kopi yang ia letakkan di dashboard. Kopi itu masih panas, uapnya mengepul. Dika menghela napas. Mungkin aku cuma capek, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Ia mengambil gelas itu dan menyeruputnya perlahan. Rasanya pahit tapi cukup menenangkan. Namun anehnya, setelah beberapa tegukan matanya mulai terasa berat. Kelopak matanya perlahan menutup. Aduh, kok ngantuk banget? Bisiknya, berusaha melawan rasa kantuk yang tiba-tiba menyerang. Namun semakin ia mencoba tetap terjaga, semakin berat kepalanya. Hingga akhirnya ia tertidur di dalam truk. Suasana di mes pekerja masih sunyi ketika Roni melirik jam dinding. Jarum pendek menunjuk ke angka 4, hampir masuk waktu subuh. Dari tadi hatinya tidak tenang.
Dika belum kembali. Seharusnya perjalanan dari kebun ke pabrik tidak selama ini, meskipun lembur. Apalagi Dika sudah cukup berpengalaman sebagai sopir truk sawit. Roni bangkit dari tempat tidurnya dan menoleh ke teman-temannya. Kalian sadar nggak? Dika belum balik sampai sekarang. Arman, yang masih setengah mengantuk, menguap lebar. Mungkin dia kelelahan terus istirahat di jalan. Iya, tapi nggak mungkin sampai segini jamnya, sahut Roni. Kalau ada apa-apa gimana? Mendengar nada serius dalam suara Roni, teman-temannya mulai ikut waspada. Budi, salah satu rekan kerja mereka, mengernyit. Terakhir Dika itu ngangkut sawit dari blok sebelah mana? Kalau nggak salah blok 13, jawab Roni. Mereka berpandangan sejenak. Blok 13 memang dikenal. Cukup jauh dari mes dan berbatasan langsung dengan hutan kecil yang jarang dilewati orang saat malam. Udah, kita cari aja, putus Roni. Tanpa banyak bicara, mereka segera mengambil senter dan naik ke motor. Mereka berboncengan menuju jalur perkebunan yang biasanya dilalui truk sawit. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Hanya suara mesin motor dan gesekan dedaunan yang terdengar. Cahaya senter mereka menerangi jalan setapak berbatu yang diapit oleh pohon-pohon sawit tinggi. Setelah hampir 20 menit mencari, Arman yang berada di depan tiba-tiba menunjuk ke suatu arah. Itu truknya Dika. Roni langsung menajamkan pandangan. Benar saja, sebuah truk terparkir di dekat pohon kelapa sawit tua yang paling besar di area itu. Namun ada sesuatu yang janggal. Truk itu dalam keadaan mati, dan posisinya tidak berada di jalan utama, melainkan agak masuk ke dalam kebun. Mereka segera menghentikan motor dan berlari ke arah truk. Dika! Panggil Roni sambil mengetuk kaca jendela. Tidak ada jawaban. Arman segera naik ke sisi pintu truk dan mengintip ke dalam kabin. Seketika matanya membesar. Astagfirullah. Dia ada di dalam. Roni buru-buru membuka pintu. Dika terlihat pingsan di kursi kemudi, dengan wajah pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dika, bangun! Roni mengguncang tubuhnya. Dika hanya mengerang pelan, kelopak matanya bergerak sedikit, lalu kembali terpejam. Budi menyalakan senternya ke dalam kabin. Kok dia bisa sampai di sini? Kan ini bukan jalur ke pabrik. Arman menelan ludah. Tunggu. Ini kan pohon sawit tua yang katanya. Dia tidak melanjutkan kata-katanya, tapi yang lain sudah paham. Pohon ini memang terkenal angker di kalangan pekerja kebun. Udah, kita bawa dia balik dulu, kata Roni cepat. Mereka segera menggotong Dika keluar dari truk dan membawanya naik ke motor. Saat itu tanpa mereka sadari, di balik rimbunnya daun kelapa sawit tua itu, ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Roni dan teman-temannya berhasil membawa Dika kembali ke mes di area pabrik. Dika masih belum sepenuhnya sadar, tetapi pernapasannya sudah mulai stabil. Kita taruh dia di sini dulu, kata Roni sambil membantu Dika berbaring di kasurnya. Arman duduk di tepi ranjang, menatap Dika dengan cemas. Gila sih. Kenapa dia bisa sampai di situ? Budi menghela napas. Entah, yang jelas kita tunggu dia bangun dulu. Mereka semua akhirnya tertidur karena kelelahan. Pagi hari, sinar matahari mulai masuk melalui jendela mes ketika Dika akhirnya terbangun. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, kepalanya terasa berat dan tubuhnya lemas. Dika, lu udah sadar? Suara Roni langsung menyambutnya. Dika menoleh dan melihat teman-temannya mengelilinginya. Lu kenapa sih? Tanya Arman, ekspresi wajahnya serius. Kok bisa ditemukan di pohon sawit tua itu? Dika mencoba duduk perlahan. Ia memijat pelipisnya, mengingat-ingat kejadian semalam. Gua terakhir kali sadar pas minum kopi di warung. Warung? Budi menyipitkan mata. Warung mana? Gua juga nggak tahu, kata Dika, suaranya lemah. Waktu itu gua nyetir terus lihat ada lampu-lampu.
Gua pikir itu pabrik, ternyata malah desa. Mata teman-temannya langsung terbelalak. Desa? Ulang Arman. Dika mengangguk. Iya, desa yang gua nggak pernah lihat sebelumnya. Padahal gua udah setahun kerja di sini. Terus? Tanya Roni semakin penasaran. Pas masuk desa itu, semuanya aneh, kata Dika. Suaranya mulai bergetar. Orang-orangnya diam semua. Nggak ada yang ngomong, nggak ada suara sama sekali. Bahkan waktu gua beli kopi di warung, penjualnya juga nggak ngomong sepatah kata pun. Mereka semua saling pandang. Lu yakin nggak salah lihat? Tanya Budi, suaranya sedikit ragu. Gua nggak mungkin halu, kata Dika tegas. Waktu itu gua panik banget, jadi buru-buru balik ke truk. Gua minum kopi yang gua beli, terus tiba-tiba ngantuk banget. Ya menelan ludah. Setelah itu gua nggak ingat apa-apa. Semua terdiam. Arman mengusap tengkuknya. Gua nggak habis pikir. Kalau beneran ada desa di situ, kenapa kita nggak pernah dengar? Dan kenapa lu malah ditemukan di pohon sawit tua? Tambah Roni, padahal dari pabrik ke kebun itu jalurnya beda. Dika menggigit bibir. Ia pun bingung. Gua juga nggak tahu. Yang jelas gua nggak mungkin belok ke sana dengan sadar. Suasana semakin tegang. Budi akhirnya angkat bicara. Kalau gitu, kita jangan ada yang lembur sendirian lagi. Gua nggak mau kejadian kayak gini terulang. Roni mengangguk. Dia mending lapor ke mandor juga. Dika hanya bisa diam. Dalam hatinya ia masih bertanya-tanya, apakah desa itu benar-benar nyata? Atau dia telah masuk ke dunia yang lain? Setelah kejadian malam itu, Dika merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun tubuhnya sudah kembali pulih, pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan desa misterius itu. Namun ia sadar bahwa terlalu banyak bertanya tentang sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya akan menambah rasa takut. Keesokan harinya, Dika dan teman-temannya melaporkan kejadian tersebut kepada mandor mereka, Pak Joko. Pak Joko mengangguk sambil menghela napas. Saya nggak bisa bilang ini hal biasa atau hal mistis. Tapi satu yang pasti, kita semua harus lebih berhati-hati kalau bekerja di kebun. Terutama malam hari. Roni menimpali. Iya Pak, kayaknya mulai sekarang kalau ada lembur, mending kerja bareng aja. Jangan ada yang sendirian. Dika mengangguk setuju. Dan yang pasti, kita harus lebih banyak berdoa sebelum bekerja. Pak Joko tersenyum. Betul, kebun ini luas dan kita nggak tahu apa saja yang ada di dalamnya. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga sikap, tidak sembarangan, dan selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Sejak saat itu, Dika dan rekan-rekannya menjadi lebih waspada. Mereka memastikan untuk selalu berangkat dan pulang kerja bersama. Tidak ada lagi yang nekat berkendara sendiri saat malam. Meskipun kejadian itu masih menjadi misteri, Dika tidak ingin terlalu memikirkannya lagi. Ia memilih untuk mengambil hikmah dari peristiwa tersebut bahwa dimanapun ia berada, berhati-hati dan selalu berdoa adalah hal yang paling penting. Dan hingga hari ini, meskipun ia masih bekerja di kebun sawit, ia tak pernah lagi melihat desa itu tamat.